Ingat, jenengan jadi pimpinan itu karena ada masyarakat, ada petani, termasuk saya sendiri. Saya dulu memperjuangkan jenengan, mati-matian saya. Kenapa petani Abdul Fasih marah sekaligus kecewa sama Fawaid soal LP2B? Sejak Bupati Jember Muhammad Fawaid menandatangani surat keputusan tertanggal 6 Agustus 2025, sawah-sawah di Kecamatan Sumbersari, termasuk Keranjingan, kehilangan tameng hukumnya. SK itu menghapus status lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B bagi dua kecamatan penting, Kaliwates dan Sumbersari. Apa itu LP2B? LP2B bukan sekadar istilah dalam tata ruang. Ia adalah instrumen hukum dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sederhananya, LP2B adalah sawah yang ditetapkan secara permanen sebagai sumber pangan, khususnya padi. Status itu melindungi sawah agar tidak bisa dialihfungsikan jadi perumahan, kawasan industri, atau proyek komersial. Fungsinya vital, menjamin petani bahwa sawah tetap sawah, bukan menunggu digusur. Menjaga ekologi, sawah berperan sebagai resapan air, penyeimbang suhu, dan habitat hayati. Mempertahankan identitas Jember sebagai daerah agraris. Tanpa LP2B, sawah otomatis berubah menjadi objek spekulasi. Siapapun bisa membeli, membangun, lalu menghapus riwayat pertanian di atasnya. Kaliwates dan Sumbersari hilang dari peta. Keputusan menghapus dua kecamatan ini bukan sekadar administrasi. Dalam SK Bupati, nama Kaliwates dan Sumbersari sama sekali tidak muncul dalam daftar sebaran LP2B. Praktis, keduanya resmi keluar dari peta lahan pangan berkelanjutan di Jember. Bisa dibilang, dua kecamatan tersebut sudah dikeluarkan dari LP2B Kabupaten Jember, kata Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi BDPRD Jember pada beritajatim.com, Kamis, 14 Agustus 2025. Bagi yang paham aturan, penghapusan LP2B sama saja dengan melepas rem di jalan menurun. Begitu status itu hilang, perlindungan hukum lenyap. Sawah yang tadinya wajib dijaga kini terbuka lebar untuk digarap investor. Padahal, Kaliwates dan Sumbersari adalah kawasan padat penduduk yang sawahnya sudah lama terjepit beton dan aspal. Dengan hilangnya LP2B, sisa sawah yang ada hanya tinggal menunggu waktu untuk berubah jadi brosur properti. Seorang anggota dewan bahkan menyindir, kalau dua kecamatan ini keluar dari LP2B, 5 tahun lagi kita tidak bicara panen padi, tapi grand opening mall dan apartemen. Omon-omon katanya Pak Prabowo, omon-omon. Janji yang dikhianati. Bagi petani, keputusan ini terasa seperti tikaman dari belakang. Ini artinya sawah bisa sewaktu-waktu berubah jadi perumahan atau ruko. Kami tinggal menghitung hari, ujar Abdul Fasih, petani sekaligus pengurus Gapoktan. Ia masih ingat jelas. Fawaid pernah berdiri bersamanya di lapangan Keranjingan, berjanji melindungi sawah rakyat lewat tata ruang. Kini, janji itu tinggal omongan kosong. Ancaman untuk semua. Hilangnya LP2B bukan hanya soal petani kehilangan lahan. Dampaknya jauh lebih luas, kedaulatan pangan tergadaikan. Jember bisa kehilangan posisinya sebagai lumbung beras Jawa Timur. Harga beras melambung. Produksi turun, suplai melemah, pasar dikuasai spekulan. Petani jadi buruh di tanah sendiri. Alih fungsi memaksa mereka melepas profesi, beralih ke kerja serabutan. Ekologi rusak, beton menggantikan sawah berarti resapan air hilang. Risiko banjir dan kekeringan meningkat. Singkatnya, penghapusan LP2B bukan sekadar perubahan tata ruang, ia adalah perubahan arah. Dari perlindungan menuju pengkhianatan. Dari janji pangan berkelanjutan menuju spekulasi tanah tanpa batas. Dari Jember, Saiful Rahman Expos Update melaporkan.